Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena putriku kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali lagi pada hari Minggu ini dengan firman Tuhan yang luar biasa, indah, dan sekaligus meneguhkan kita. Salah satu kenyataan pahit yang menyedihkan adalah ulah atau perbuatan setan yang mengganggu ketenangan hidup manusia. Setan membuat manusia menjadi tidak tenang. Setan membuat manusia menjadi buta. Setan seringkali membuat manusia menjadi bodoh dan bahkan sengsara. Ini dialami oleh anak putri seorang ibu dari tanah Kanaan. Dan pada waktu itu, ibu yang punya iman kepercayaan yang kuat berusaha untuk mencari, menemukan, langsung berbicara dengan Yesus dan mohon kepadanya. Dan mukjizat Tuhan pun terjadi. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dewasa ini pun masih banyak manusia yang sakit. Sakit lahir, sakit batin, juga seringkali karena sakit mental. Dan dalam keadaan itu sebagai orang beriman, apa yang mestinya kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan ialah kita mengingat bahwa di samping ada mantri, di samping ada dokter jasmania di dunia ini, kita masih ada lagi seorang dokter rohani yang luar biasa, penyembuh unggul, yaitu Yesus Kristus. Putri Kanaan yang disembuhkan oleh Yesus terjadi karena iman kepercayaan ibunya. Kita sekalian tahu, saudara-saudari terkasih, orang Kanaan itu tidak termasuk dalam golongan orang Yahudi, tidak terikat pada perjanjian Yahweh dengan bangsa Israel. Walaupun demikian, sang ibu yang anaknya menderita karena kerasukan setan itu memberanikan diri untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena putriku kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permintaan belas kasihan itu tidak langsung dijawab oleh Yesus. Walaupun demikian, ibu itu terus memohon kepada Yesus dan bahkan sambil bersujud, karena dia mengakui bahwa Yesus adalah Raja Daud. Dia mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Dia tidak pernah berhenti memohon, tidak pernah berhenti meminta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan putrinya. Dan akhirnya Yesus pun menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mula-mula Yesus tidak menjawab ibu itu. Yesus tidak bicara. Namun akhirnya Yesus buka mulut dan menanggapi permohonan ibu itu berdasarkan iman kepercayaan yang teguh dari seorang Kanaan. Dan dari peristiwa ini, saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa Yesus telah membongkar tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Kanaan. Iman kepercayaan berada di atas segala macam perbedaan, pengkotak-kotaan karena golongan sosial, karena warna kulit, dan juga hal-hal yang memisahkan satu dengan yang lain. Dan iman kepercayaan akan Yesus menyelamatkan, menolong orang itu, menyembuhkan. Yesus memandang ke dalam hati manusia. Yesus melihat iman kepercayaan setiap manusia, dan dia tidak beda-bedakan manusia. Dia senantiasa berbelas kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kepercayaan ibu itu menjadi model, menjadi teladan yang bisa menolong kita dalam zaman modern ini.
Kita yakin bahwa tidak ada seorang pun di atas permukaan bumi yang sehat 100%. Kalau kita mau jujur, selalu ada sesuatu yang kurang. Kadangkala ada yang tambah ini, kadangkala juga ada yang kurang ini dalam tubuh manusia. Tetapi kita yakin dalam keadaan macam begitu, serba tidak sempurna, dan kita hidup dalam keadaan terbatas berkekurangan, kita yakin bahwa Yesus tampil hadir karena iman kepercayaan kita. Dan wanita Kanaan itu tadi, ibu Kanaan tadi, sungguh tekun dalam iman kepercayaan. Dia teguh, dia tidak mundur selangkah pun. Dia tetap setia, tabah, sabar menghadapi keadaan itu, walaupun dia harus mendengarkan komentar ini itu. Tetapi yang jelas ialah saudara-saudari terkasih, dari peristiwa yang tadi kita dengarkan dalam Injil itu, akhirnya Yesus mengabulkan permohonannya dan setan dikeluarkan dari dalam putrinya, sehingga putrinya menjadi sehat. Iman kepercayaannya menang atas perbuatan setan. Inilah pelajaran yang sangat berharga untuk kita sekalian, saudara-saudari terkasih. Karena itu kita dalam renungan ini akan berseru bersama-sama dengan ibu dari Kanaan tadi. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena aku ini sangat menderita dan memohonkan penyembuhan darimu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin.